Nanya, Kang Ipay, gimana sih cara tahu ayat bisa dirangkai? Jawaban Kang Ipay apa coba Bu, Pak? Saya pikir tuh suruh pesantren, suruh belajar, suruh apa? Jawaban Kang Ipay cuma ada dua. Pulang minta maaf sama ibu bapak kamu, besok mulai sedekah. Katanya. Kira-kira pengen ngerti ini, disuruh minta maaf ibu bapak sama sedekah, masuk akal nggak kira-kira? Nonsense. Tapi nanti belakangan kita akan ngerti kenapa. Karena hikmah hanya akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi mau baca Quran, relationship sama orang tua, orang terdekat, dan pelit, nggak bisa aja. Makanya dari situ saya mulai menyadari bahwa kenapa saya cerewet banget jangan jadi orang pelit. Saat nggak jadi pelit, ini ayat-ayat menari-nari di sini gitu loh Bu Pak. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Tuh. Jadi gunanya Quran supaya mendapat pelajaran. Orang yang punya pikiran. Berarti maaf, kalau ibu khatam Quran tidak dapat pelajaran pikirannya? Nggak ada. Dan bahasa Arab di sini bukan bahasa yang tulisan Arab, bukan. Bahasa Arab, Arab itu dari kata i'rob. I'rob itu artinya diuraikan. Nah, ini kita lagi mengurai nggak? Nah ini namanya i'rob. Makanya Quran itu didesain dengan bahasa yang kita mudah. Pertanyaannya, Qurannya ada di mana? 29, 49. Bal huwa ayatum bayinat. Bayinah itu adalah the truth, the real. Di sini ada kata-kata fi itu means inside, sudur. Jadi kalau di dalam terjemahannya, sebenarnya the truth Quran itu adalah ayat yang nyata di dalam dada orang yang diberi ilmu. Jadi Quran ada di mana? Di sini. Sudur itu kesadaran kita gitu. Makanya tadi Bunda keren banget. Kalau mau ngerti ini semua, bukan ini tapi ini. Maka Maryam nggak banyak cerita. Makanya saum itu, nawaitu saum sama dengan ya Allah, saya niat nggak banyak ngomong, nggak banyak ini, nggak banyak. Saya mau diam kenapa? Saya mau mengakses yang beneran di dalam gitu kira-kira. Jadi di kita semua ada Quran nggak? Ada. Berarti Quran yang sejati itu yang buku ini atau yang di dalam? Adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Satu lagi. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang dia kehendaki. Jadi surga neraka itu kapan Bu? Selama langit, bumi masih ada. Apa contohnya tadi Bu? Narik napas, keluarin napas, merintih. Bu pernah nggak dalam neraka? Aduh, susah banget hidup. Aduh, ada dalam dirimu. Masya Allah. Ada bersama kamu, kata Allah saya baca. Di mana engkau Tuhan? Aku lebih dekat dari urat lehermu. Kemana kamu memandang ada aku? Di mana kamu berada bersama aku? Tapi aku nggak lihat Tuhan. Tuh, mandi dulu, mandi. Tuh. Nah, perbanyak sedekah. Janganlah kamu gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Biasanya ngejar khatam ya Bu. Cepat-cepat. Biar khatam 1 juz 1 hari. Tapi ya. yang di sini udah tobat, Bun. Udah tobat. Tanazalul malaikatu waruhu fiha. Dan dihadirkan malaikat dan Jibril. Dipisah nggak tuh? Dipisah nggak? Berarti malaikat dan Jibril beda nggak? Nah gitu, nanti ngerti itu. Kita tepuk tangan dulu dong buat Bunda Faridah Hanum. Luar biasa. Terima kasih Bun sudah hadir. Bismillah ya, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah. Kajian Rumah Putih yang selalu berbahagia. Kita pertama-tama terima kasih kepada Sahibul Bait. Kita boleh tepuk tangan dulu dong buat Pak Hiram, Ibu Tia, hatur nuhun yang selalu menyediakan tempatnya untuk kita bisa belajar di tahun keberapa nih kita, Bu, Pak? Tahun keempat ya? Itu mau 4 tahun nih ya. Oke, 2 tahun lagi SD ini ya. Lulus SD. Jadi Bun, ini semangatnya luar biasa Bun. Wah, top aja. Tapi kita semua kalah sih sama Bunda Faridah Hanum. Ya boleh tepuk tangan dong buat sekali lagi buat Bunda Faridah Hanum. Salawat serta salam juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu apa sehat semuanya? Alhamdulillah. Udah ada yang batal puasanya belum? Oh, belum ya. Ada yang setengah hari enggak? Iya nggak apa-apa ya, kan sesuai kesanggupan. Oke, pagi hari ini kita kedatangan guru saya
Jadi saya banyak belajar dari Ibu Ustazah satu ini yang di usia 85 masih masuk kolam untuk belajar grounding jam 12 malam. Jadi kita pernah ikut satu pelatihan ya Bun ya. Kita ikut pelatihan di Bandung, ada sama almarhum Kang Diki Zainal Arifin, ada dulu kita ngomongin profiling universe. Di jam 11-12 tuh kita harus nyobain ngetes air dingin-dingin di Lembang, kebayang nggak? Di Lembang, dingin, jam 11 malam harus profiling air. Pas ngelihat, kirain Bunda nggak akan ikut juga ternyata ya. Tepuk tangan dong, ini keren banget gitu. Ya. Saya tuh berarti usianya saya tuh 20-an, Bun. Bunda tuh ya. Seperempat berarti ya. Jadi usia saya kali 4, usia Bunda jadi seperempat. Wah, nggak ada apa-apanya lah ya dibandingin pengalamannya, knowledge-nya, dan kemana saya belajar selalu ketemu gitu. Kemana belajar lagi, ketemu lagi. Jadi beneran kalau ada satu statement tentang edukasi itu adalah long life education, itu dibuktikan oleh Bunda Faridah Hanum. Boleh sekali lagi tepuk tangan, luar biasa. Dan pagi hari ini kita akan mendapatkan wisdomnya, pasti pengalaman-pengalamannya dari semua knowledge yang saya rasa 85 tahun pencarian gitu ya. Dan kita akan simak, nanti seperti biasa kita akan discuss, kita akan tanya jawab dan tidak berpanjang lebar. Kita serahkan dan silakan Bunda untuk menyampaikan dulu materi, baru nanti kita akan ada tanya jawab. Mangga, silakan. Sekali lagi tepuk tangan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat. Semangat, alhamdulillah. Terima kasih. Tuh sampai lupa saya ngomong apa ya Kak. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadan Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang saya hormati dan saya cintai, saya Bait Ibu Tia beserta Bapak ya. Ya, Pak Hiram. Yang Pak Hiram saya, Syah. oh Bapak, saya hormati juga Kang Abu. Kang Abu ndak murid saya kok Bu, malah jadi guru saya. Alhamdulillah yang saya cintai, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama puji syukur tidak lupa saya haturkan kehadiran Allah yang telah memberi saya kesempatan untuk bisa bertatap muka sama ibu-ibu dan bapak-bapak, juga bisa sama-sama dengan Kang Abu. Jadi Bang Kang Abu tuh udah lama saya kenal Ibu, tahun berapa ya? Masih ada Pak siapa yang ajar dulu di SMP. Oh iya di SMP. Bukan Kang Ipai yang sakit Canur. Oh iya. Nah, Kang Abu dulu. Tapi waktu itu Kang Abu dikenalkan jadi tukang sulap Bu. Sekarang disulap Quran sama Kang Abu. Masya Allah, hebat Kang Abu. Ya. Jadi saya sekali lagi waktu Bu Sam bilang, Bu, Ibu disuruh ngisi, pilih ada 3 waktu. Tanggal 16, 4, tanggal 16, 16, nah 25. Saya pilih tanggal 25 aja. Terus kata Bu, ini Bu Sur, enggak tanggal 4 gitu. Tadinya saya juga bingung Bu, mau saya tolak nggak enak, orang minta ya Bu ya. Tuhan kayak apapun orang minta harus dikasih gitu. Nah, terus saya ingat gimana Bu Sur, saya kok kayaknya kan di sana guru-guru hebat-hebat. Saya bilang saya mah nenek-nenek. Saya mau bilang apa? Udah ada Kang Abu. Tuh saya mulai semangat. Ya deh insyaallah gitu.
Nah, jadi saya juga kemarin juga WA Kang Abu. Oh, Bunda dibimbing ya. Bunda bingung tuh. Bisanya ngajinya ayat ke ayat gitu. Kalau Kang Abu kan dah ibu diajak terbang ya Bu. Ya, nah, saya beranikan diri ya Bu ya datang sini. Makasih Bu Tia sama Bapak, Bu Ibu semua yang mau mendengarkan pagi ini. Tapi maklum nenek-nenek ya Bu ya, saya walaupun umur 85 tahun sampai sekarang saya masih belajar. Jadi saya tidak bilang guru, kakak kelas saja deh ya Kang Abu. Apa yang saya sampaikan dulu waktu almarhum guru saya janji, kamu ngapain belajar, ingin tahu isi Quran guru. Gak bisa, kamu kalau dapat seayat pun sampaikan. Saya takut dibantah orang guru, siapa berani bantah Quran. Tuh, akhirnya karena memang butuh, saya bilang baik guru, saya sampaikan. Kamu siap? Siap apa guru? Kamu kasih orang air susu, dibalasnya air tuba. Lah kok gitu guru? Begitu nasib Nabi katanya. Nah saya ngerasakan sekarang kamu. Dia bilang Bu Farida tuh susah. Kok Quran diarti-artikan? Kan Quran tuh bahasa Arab katanya. Ya begitulah ya Bu ya. Tapi saya ya jalanin aja begitu. Nah kesempatan ini mungkin pelajaran atau ilmu yang saya mau sampaikan mungkin sudah dapat ya Bu pada guru-guru lain, tapi saya sekadar mengulang-ulangin aja ya Bu ya. Ya Bu ya, setuju ya Bapak Ibu. Kang Abu saya kasih judul Lailatul Qadar sepanjang masa ya. Nah saya ibu-ibu saya merasakan dulu saya mencari Lailatul Qadar tuh kemana-mana Bu. Kalau saya dapat pelajaran Lailatul Qadar tuh 10 hari terakhir malam ganjil kan gitu ya Bu. Itu saya sering tuh ke masjid besar-besar di Jakarta tuh Bu. Masjid Istiqlal, Masjid Al-Azhar, Sunda Kelapa. Itu ketemu ibu-ibu. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera. Ibu ngapain kemari? Nyari Lailatul Qadar katanya. Nah nanti kalau udah mau pulang saya tanya, dapat nggak Bu Lailatul Qadar? Gak tahu. Gitu. Nah saya sendiri juga sama, gak tahu. Tapi saya bersyukur pada Allah. Saya dari kecil Bu sudah diberi sama Allah keinginan tahu isi Quran apa ya Allah. Sampai saya 40 hari di Mekah mutar, Tuhan buka dong rahasia Quran, aku ingin tahu katanya pertemuan hidup. Nah maka sampai sekarang saya belajar terus Bu, karena ada di antaranya isi Quran tuh kita harus ketemu Allah di dunia. Kalau di akhirat, di dunia enggak ketemu ya Kang Abu, harus jumpa di kan ada tawaran Allah. Ibu yang biasa baca surat Kahfi, saya yakin semua ya Bu. Nah di surat Kahfi itu ada tawaran, barang siapa mengharap berjumpa dengan Tuhannya, kan itu tawaran. Dan nabi-nabi aja kita juga boleh. Pernah nggak kita nyaut Bu, ya Tuhan aku pengen ketemu, pernah nggak doa kayak gitu? Nah harusnya tuh itu istri salah satu surat Kahfi. Itulah yang saya cari, di mana engkau ya Allah, di mana. Nah termasuk sekarang Lailatul Qadar. Ibu pernah dengarkan, Ibu pasti hafal surat Lailatul Qadar. Hafal ya Bu? Bapak juga hafal ya. 10 hari terakhir kalau imam tuh dia baca itu ya Kang. Nah, tapi ditanya artinya apa? Gak tahu. Makanya Allah bilang manusia itu udah zolim, bodoh. Kenapa? Senang membaca bacaan yang dia sendiri nggak tahu yang arti yang dia baca. Benar nggak Bapak Ibu? Masya Allah. Nah, saya mau ngajak Bapak Ibu ya. Nggak perlu saya tanya, pasti semua hafal. Tolong Mbak Yudin, surat 97. Apa yang disebut Lailatul Qadar ya? Ibu udah dapat Lailatul Qadar belum Bu? Udah ada yang dapat? Udah Bu? Apa Bu Lailatul Qadar? Lebih baik dari 1000 bulan. Coba lihat, benar nggak? Coba. Ada mau toh? Yang baca? Saya ya. Boleh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Tuh, ya. Dan bacaan Arabnya udah hafal semua. Kembali Yud ke pertama. Jadi, nah ayat pertama, sungguhnya kami telah menurunkannya Quran pada malam kemuliaan. Jadi qadar itu diartikan mulia. Terus yang kedua, Yun, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu, atau tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Itu kan Allah nanya ya Bu. Kalau Ibu lagi baca Quran ditanya, tahu nggak? Pernah jawab nggak Bu? Kita cuekin Allah ya kan? Kita cuekin Allah nanya. Misalnya, oh Bu Sur, tahu nggak kamu apakah Lailatul Qadar? Kita cuekin aja tuh Allah. Begitu kita selama ini baca Quran, benar nggak Bu? Pak? Iya kan? Tuh. Padahal Allah nanya, bagaimana perasaan Allah ya Bu? Dia nanya, kamu tahu nggak Farida apa Lailatul Qadar? Saya cuekin aja tuh Allah nanya. Begitu saya selama ini, Masya Allah. Nah, terus karena saya diam, Allah kasih tahu. Terus yuk, malam kemuliaan atau Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Tadi Ibu juga bilang, Bu tahu Lailatul Qadar, tahu apa Bu? Lebih baik dari 1000 bulan. Saya nanya lagi sama Allah, ya Allah, apa sih yang lebih baik dari 1000 bulan? Kan 1 bulan aja begitu terang, apalagi 1000 bulan. Ada lagi yang lebih baik. Tuh dijawab sama Allah Bu. Itulah hebatnya Quran ya Kang. Coba sambung surat 55. Ibu nggak usah nyatat, orang saya udah buat. Nah nanti Ibu tinggal di rumah lihat. Ya 55 ayat 26 27. Ya. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 55 26 27. Ya 26 27. Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Gimana tuh Bu? Semua yang ada di bumi, mau emas sepenuh bumi, mau apapun semua binasa. Tapi yang tetap tinggal wajah Tuhanmu. Yo, apa maksud wajah Bu? Ibu pernah dengar nggak ada orang bilang, dasar lu suka ngambil muka ya, cari muka. Pernah dengar nggak Bu? Emang mukanya diambil? Apanya tuh Pak? Masya Allah, apanya yang diambil Bu? Nah, Ibu kesel tuh punya teman suka kepada majikannya suka, kayak apa? Dasar ngambil muka, cari muka gitu. Nah, apa itu sebenarnya Bu yang dicari? Bukan mukanya diambil, tapi perhatiannya. Benar nggak Bu? Sayangnya, cintanya. Masya Allah. Jadi Lailatul Qadar itu apa? Cari wajah Allah. Apa maksud wajah? Perhatian Allah kepada saya, sayangnya, cintanya. Itu yang harus kita cari. Kalau menurut Quran ini benar gak Kang Abu? Benar Bun. Nah ya. Benar. Nah sekarang saya tanya lagi, Tuhan, gimana cara mencarinya? Cari kasih sayangmu, cintamu tuh gimana Tuhan? Saya ajak lagi ngobrol, kan kata Nabi gitu, baca Quran, ngobrol sama Allah. Tuh. Nah kita sambung lagi sekarang. Ya dijawab lagi surat 2 185. Yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Cukup segitu ya Kang. Jadi bulan Ramadan diturunkan Quran. Quran itu petunjuk bagi manusia. Tapi tidak semua manusia mau ngambil ya Bu ya. Masya Allah. Nah kebanyakan kita baca juga. Tapi kata Allah
Quran itu petunjuk hidup manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil tuh. Jadi Quran itu petunjuk. Selama ini diapain Bu? Cari apa Ibu? Bukan cari wajah Allah, cari apa? Nyari pahala. Cari Bun. pahala. Khatam dapat masuk surga. Padahal Allah tadi saya bilang nawari, nanti kita lihat kalau sempat ada tawaran Allah loh Bu, suruh jumpa. Di dunia mata hatimu ndak melihat aku, ndak jumpa. Di akhirat lebih sesat lagi. Masya Allah. Hati kita Bu. Mari kita lihat lagi, ini kan kata. Kita sambung lagi ke angka Tuhan, kan itu bahasa Arab. Gimana bacanya diajarin. 75, 16. Ada Bu, saya catat semua. Ya. Boleh Ibu catat lagi biar dapat pahala. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah kamu gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Biasanya ngejar khatamnya Bu. Cepat-cepat. Biar khatam 1 juz 1 hari. Tapi yang di sini udah tobat, Bun. Udah tobat. Ya. Ini mengingat-ingat kesalahan masa lalu ya. Biar lebih hebat lagi kan Kang? Ya tuh. Jadi kalau masih ada yang baca cepat-cepat, berarti kita menentang Allah ya Bu. Allah ke kanan, kita ke kiri. Benar nggak Bu? Ya nggak ketemu. Masya Allah. Terus diajari lagi Bu, surat 38 ayat 29. Ya, ada Surat di situ. 38 ayat 29. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Tuh. Jadi gunanya Quran supaya mendapat pelajaran. Orang yang punya pikiran. Berarti maaf, kalau ibu khatam Quran tidak dapat pelajaran pikirannya, Nggak ada. nggak punya pikiran. Iya. Di Quran lain ada lagi supaya orang berakal sehat mendapat pelajaran. Tuh. Ada tuh Quran yang kayak gitu. Berarti kan tidak dapat pelajaran, akalnya kata ibu, kata Allah, kata saya. Ya Bu ya. Tuh. Jadi tujuannya Tuhan kan bahasa Arab. Tambah lagi 44 58. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu supaya mereka mendapat pelajaran. Tuh yang nyuruh Allah. Mudahkan ke bahasa kamu supaya dapat pelajaran. Kata Allah, bukan kata Bu Farida, bukan kata Kang Abu. Tuh benar kan Bu? Makanya kita sekarang ngajinya langsung ya Kang. Tuh. Pakai bahasa Indonesia aja. Kalau datang, Bu baca Yasin, baca Al-Waqiah, udah dapat pelajaran. Berarti tidak nurut sama Allah. Ya. Nah, tadi kan kita mau cari muka Allah, wajah Allah, sambung lagi surat 54 ayat 17 4 kali. Oke. Ya, 17, 22, 32, 40. Nah, 40 dalam satu surat diulang. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Dua-duanya yuk. Dan sesungguhnya dua-dua ya. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? 32. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? 40. Ini kalau satu lagi dapat piring ya. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Bu, satu surat 4 kali diulang. Berarti sangat penting ya Bu ya. Ibu aja lah mau jalan pesan mana. Nak, nanti kunci lemari ya Nak. Ya Mama. Ya udah depan pintu. Nak, kunci lemari. Iya Mama. Udah naik mobil. Nah, ya tandanya sangat penting ya Bu. Nah sekarang kita sambung lagi tadi. Kira-kira di waktu Allah ngomong ini, berarti Allah nyari nggak Bu? Kami mudahkan Quran untuk pelajaran.
Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Tuh. Dapat apa itu, Bu? Perhatian Allah kan? Perhatiannya, cintanya, sayangnya. Ibu aja kirim surat mana enggak dibaca anak, sedih enggak, Bu? Apalagi Allah. Tapi untung Allah tuh sabar. Ya, kasih sayang. Enggak marah, enggak apa, cuma nunggu. Kali-kali besok kamu sadar, nak. Ibaratnya Ibu. 4 kali diulang, berarti Allah nyari dong. Berarti wajahnya datang tuh. Perhatiannya, sayangnya, cintanya Allah. Masya Allah, Ibu. Nah, sudahkah kita baca Quran seperti yang diajarkan Allah? Baca perlahan-lahan. Perhatikan ayat demi ayat. Ambil pelajaran. Kami mudahkan Quran dengan bahasamu, ya bahasa Indonesia, supaya dapat pelajaran. Allah, kalau kita nurut, Allah sayang banget tuh, Bu. Sampai dia bilang siapa yang ambil, berarti datang dong. Benar nggak, Kang Abu? Datang tuh Allah, lihat siapa yang ambil, siapa yang ambil. Senang kan Allah tuh. Ya, nah kalau selama ini belum, gimana itu, Bu? Kita ngelawan sama Allah. Tapi bilang juga Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sholat terus ya, Bu. Tapi baca Qurannya enggak cocok dengan maunya Allah. Itu kita selama itu, saya selama ini bisa bersyukur pada Allah. Saya diberi kesempatan belajar. Kemarin aja sebelum puasa, saya pergi ke Abah Isa. Ke Jogja. Bahas. Saya udah ngerti diri saya, tapi belum merasakan, Mbak. Saya doa tiap hari, Tuhan, beri aku kesadaran yang tinggi, Tuhan. Biar aku dapat merasakan kehadiran-Mu di dalam tubuh ini. Kita tuh kan kayak ondel-ondel. Bapak Ibu pernah lihat ondel-ondel ya? Dia jalan karena ada orangnya keluar. Ondel-ondelnya diam, Ibu tampar, Ibu tendang dia. Persis kita ya, Kang Abu. Tuh, Bu. Ini yang gerakan siapa? Kalau itu keluar, udah dimasukin ke tanah, diapain, dah ngelawan. Persis ondel-ondel kita itu, Bu. Nah, makanya perlu kita tahu siapa ini yang menggerakkan. Saya ngomong, saya mendengar, ada yang menggerakkan. Masya Allah. Jadi Bun, kalau ada yang ngejelekin kita santai aja ya. Nah. Kan kita ondel-ondel ya. Jelek lu, iya gitu ya. Bener Bun, bener ya. Iya. Bener. Sekarang kan tadi saya mau cerita. Jadi kan tadi yang baca Quran dapat perhatian Allah yang mana? Bukan yang khatam 15 hari, yang mengambil pelajaran tuh. Terus sebaiknya lagi, gimana Tuhan supaya kamu bisa ketemu dengan Engkau? Kata Tuhan, kalau mau ketemu aku mandi dulu. Iya, kamu udah kotor. Maaf. Selama ini kita suka makan bangkai orang mati ya, Bu? Apa makan bangkai orang mati, Bu? Gibah, gunjing, menjelekkan orang, menghina agama lain. Nah itu lagi makan bangkai itu. Udah berapa ton makan bangkai. Sholat juga. Itulah Ibu, maka saya belajar. Nah itu harus dibersihkan. Kalau ingin mendapatkan wajah, perhatian, cintanya Allah tuh, aku gak mau masuk. Kenapa? Karena banyak kotoran yang kamu buat. Jangan bilang Allah yang buat kamu. Jadi kalau selama di dalam tubuh kita, dalam hati kita banyak sampah, yang datang siapa, Bu? Tikus, kecoa ya. Buru-buru Allah masuk. Masya Allah. Itulah saya begitu. Maka saya nyari sampai sekarang. Saya kok dilarang sama anak, saya bilang, kalau enggak mau antar mama pergi sendiri, jangan dilarang ya. Itu pergi saya, Bu. Tapi enggak tega juga dia ngelihat nenek bisa sendiri loh. Gitu. Masya Allah. Itulah Ibu. Nah, terus bagaimana lagi yang disayangin, yang sampai Allah tuh tersenyum, jatuh cinta. Saya punya cerita, mungkin tak pernah Ibu tahu. Maaf.
Jadi contohnya tuh boleh ya Kang Bu? Iya. Bilang pelacur boleh. Boleh Bu. Bebas di sini Bu, tenang Bu. Ceritanya ada seorang pelacur, kerjanya itu dari muda sampai setengah tua pelacur. Suatu hari nggak dapat langganan, nggak punya duit, lapar, haus. Terus dia pulang tertatih-tatih, ketemu sumur, tapi nggak ada gayungnya Bu. Dalam keadaan panik, sedih, ingat punya angkin, orang dulu kan punya angkin ya Bu. Bukanya, terus buat sepatunya yang kayak gitu diikat. Ambilnya air pelan-pelan. Udah sampai sini, mau minum dia ada anjing. Anjing tuh ngulurkan lidahnya. Kata si perempuan tadi tuh, anjing ini menderita kayak saya. Dia nggak jadi minum, kasihkan. Tuh. Belum kenyang, ambil lagi. Sampai anjing tuh kekenyangan. Udah kenyang, baru dia minum. Apa yang terjadi Bu? Malaikat Jibril datang kepada Nabi. Ya Muhammad, tadi malam Allah senyum. Kenapa? Lihat seorang pelacur ngalah ngasih minum anjing. Senyum Allah. Kalau kita sama anjing selama ini ngapain Bu? Najis. Lempar tuh. Jadi bukan sholat aja yang bikin Allah senyum, malah sholat maaf. Ibu pernah baca fawailul lil musallin? Pernah? Apa artinya Bu? Celaka orang sholat. Betul. Masya Allah ya Kak. Celaka orang sholat. Tapi dibaca aja tuh. Fawailul lil musallin. Celakalah orang sholat. Nyumpahin diri sendiri, nyumpahin orang sholat. Benar nggak? Nah itulah kita kalau tidak tahu isi Quran, ya jelas Bapak Ibu. Makanya saya tuh belajar terus, jangan sampai saya berkata nyumpahin saya sendiri. Nah jadi apa yang diambil pelajaran tadi Bu? Kan pelacur tadi ngalah ya Bu. Dia haus tapi ada anjing lagi bukan manusia kasih minum. Senyum tuh Allah. Berarti kalau Allah senyum dapat perhatiannya, sayangnya, cintanya. Benar gak Bu? Sudah pernah ngalah? Belum ya? Masya Allah, maksud saya belum Bu. Sedang berjalan. Tapi kata Allah, dalam perjalanan menuju Allah lalu mati. Jangan bilang mati. Jangan bilang dia udah susah payah mencari aku pasti ketemu. Jelas Ibu, itu aja pegangan saya. Saya lari sana sini walaupun belum berjumpa, tahu-tahu mati sebelum sampai berjumpa. Kata Allah, beres. Aku lihat usahamu, jerih payahmu, susah payahmu, itu yang dihargai sama Allah. Makanya bagus Bu, Bapak di sini ya Kang. Nah, semua terus Bu, belajar terus ya. Niatkan tapi bukan cari pahala, bukan cari sorga ya. Cari wajah, apa wajah Allah, sayangnya, cintanya, apa perhatiannya. Nah itu caranya tadi salah satu. Satu lagi ya boleh ya Kang Abu. Di zaman Nabi Musa tuh ada seorang bapak-bapak atau anak muda tanya, Musa, engkau kan bisa ngobrol sama Allah. Tolong tanyain dong, aku ini penghuni neraka apa penghuni sorga? Nah Nabi Musa diam, nambung rohnya. Ting ting. Dapat jawaban. Kata Allah, kamu tuh penghuni neraka. Gimana tuh Bu? Kok Ibu dengar kayak gitu gimana? Orang udah sholat, udah puasa. Kalau ngomel ya Bu. Dia enggak, apa katanya? Musa, kalau aku dikatakan Allah penghuni neraka, tolong kasih tahu Allah. Gede kan badanku segede neraka itu, penuh aku sendiri yang masuk. Yang lain enggak usah masuk, biarlah aku sendiri penderita. Apa jawab Allah? Musa, kasih tahu dia penghuni surga. Masya Allah. Apa pelajaran yang dapat kita ambil Bu? Dia mau mengorbankan dirinya demi orang lain senang. Betul nggak? Gedein badanku supaya sepenuh neraka, agar saudara-saudaraku, anak cucuku tidak merasakan neraka. Apa ndak hebat itu Bu? Masya Allah. Nah itulah orang yang Allah tersenyum, Allah
jatuh hati. Udah pernah Bu? Ibu kehilangan duit, pernah doain nggak? Ya Allah, itu saudaraku yang ambil duitku. Kasihan ya Allah, berkahi dia ya Allah. Pernah nggak gitu Bu? Enggak sih kayaknya. Pasti jadi Itulah maki-maki orang ya. dapat Lailatul Qadar ya Kang. Iya betul. Wajah Allah, sayangnya Allah. Korbankan harta dan jiwamu. Itulah caranya kita cari wajah apa tadi Lailatul Qadar. Makanya saya bilang Lailatul Qadar sepanjang masa. Benar nggak Bu? Nggak nunggu bulan Ramadan 10 terakhir malam ganjil. Dulu saya waktu kecil Kang, waktu anak-anak lah SD, saya senang sering ke masjid emang dengar ceramah. Ceramah guru tuh Lailatul Qadar tuh katanya terjadinya sebentar. Waktu terjadinya pohon-pohon sujud, air mengalir diem tuh. Jadi yang dicari itu Bu. Nungguin pohon sujud. Jadi tebak-tebakan ya. Dia jadi tebak-tebakan kan. Iya makanya air yang kencang diem katanya gitu. Nah itu dulu pelajaran kita dari guru-guru kita. Tapi ya kali lagi saya katakan saya masih mencari, dibukalah oleh Allah. Tuh, sampai saya bisa nyambung ini tidak sedikit loh Bu. Mungkin 50 tahunan perjalanan lah saya mencari. Saya pernah umur 80 diajak naik gunung sama gurunya 2,5 jam Kang. Katanya nanti malam purnama kita ketemu Allah katanya. Naik gunung saya 2,5 jam. Umur 80 waktu itu. Mantu saya enggak percaya. Betul, mau naik gunung. Iya. Hati saya kuat, apapun yang terjadi, aku ingin jumpa Tuhan. Itu aja saya tanam. Alhamdulillah naik saya. Pulang paginya, malam di atas gunung. Saking kepingin ketemu Allah. Nah, sekarang dapat pelajaran. Allah bukan di Mekah, Allah bukan di gunung. Ada dalam dirimu. Masya Allah. Ada bersama kamu, kata Allah saya baca. Di mana engkau Tuhan? Aku lebih dekat dari urat lehermu. Kemana kamu memandang ada aku? Di mana kamu berada bersama aku? Tapi aku enggak lihat Tuhan. Tuh, mandi dulu, mandi. Tuh. Nah, perbanyak sedekah. Ya. Jadi nanti mungkin Ibu udah jalanin juga ya Bu. Saya ngajak Ibu-Ibu. Ibu biasa makan pagi, sarapan, siang makan nasi, malam makan lagi. Bukan minum susu. Iya, kalau malam minum susu di sini, Bu. Apa? Malam minum susu katanya. Iya. Bu amai-amai. Ya Allah. Nah, kan siang enggak makan. Nah, apa salahnya? Uang makan siang itu kita sedekahkan. Nah, diambil sama Allah Bu, perhatiannya ya. Allah datang pada kita, dosa bekas gunjing makan bangkai tadi, itu enggak sekaligus habis tuh. Dijadikan amplas surat 271 ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tuh. Jadi kalau kamu sedekah terang-terangan tuh bagus. Asal jangan ria ya Bu ya. Aku kasih gede. Nah, kalau kamu sembunyi, tidak ada yang tahu kamu kasih seorang miskin. Itu diambil sama Allah, dijadikan ibaratnya amplas ya Bu ya. Itu dibersihkan kotoran-kotoran kita buat tadi. Puluhan tahun kita bergunjing, puluhan tahun kita mencela, berapa banyaknya. Ah, itulah penghapusnya. Jadi minta ampun tuh bukan baca astagfirullah. Bukan. Kamu sedekah, nanti ku ambil sedekahmu. Tuh. Tergantung, kalau gede ya gede amplasnya ya Kang. Kalau kecil ya kecil gitu. Masya Allah. Ya Bu ya,
Selama ini kita diajarkan minta ampun baca. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bukan berbuat. Satu lagi deh, kalau kamu ingin diampunin dosamu, tadi surat berapa? 61 ya, dari situ 61 ayatnya ayat 10 sampai 12. Oh ya, oke. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? Allah nanya lagi nih, ya Kang. Ya. Suka nggak kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab pedih? Ditanya, cuek aja kita juga. Benar nggak Bu? Dibaca, lewatin aja. Harusnya nanya, gimana Tuhan? Terus Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. tuh, iman tuh apa ya Bu? Ada yang tahu? Iman. Biasanya jawabnya iman kepada Allah, pada malaikat. Itu ya Bu. Enggak. Di surat 2 165, Al-azina amanu asyaddu hubbalillah. Orang yang beriman tuh sangat-sangat cinta kepada Allah tuh. Nah, jadi cintai Allah, cintai Rasul. Rasul tuh panjang lagi nanti, enggak usah dulu ya Kang. Nah, ya. Siapa Rasul itu? Cintai ya. Kita ke dunia ini diutus nggak Bu? Jadi utusan juga kita. Cintai dia. Cintai. Apa? Nah, nanti kita bahas sebentar ya Kang ya. Nah, terus apa kata Allah? Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah keberuntungan yang besar. Tuh. Jadi kalau ingin masuk surga, itu tadi korbankan harta dan jiwamu. Bapak, Ibu datang kemari pakai ongkos kan? Iya, pakai ongkos, ngisi kota. Itu kan udah dapat tuh. Alhamdulillah. Dengan syarat tadi lillah, cari wajah Allah. Jangan kepaksa gitu. Nah, itulah cara pengampunan. Boleh nggak saya singgung sedikit tentang neraka? Boleh Bu? Ya, azab pedih. Ya, Ibu, maaf, bukannya nguji ya. Barangkali aja mengingatkan. Neraka surga itu ada di mana Bu? Sekarang kan apa ciri orang? Boleh kita baca lagi ya? Boleh, boleh Bu. Ya. Kebetulan kita semua berpengalaman Bu di neraka ya. Udah, bener, Neng ngomong juga. Ya. Pengalamannya banyak Bu. Sebelah. Nah, benar semua kita dah Iya. bohong kalau enggak ya Kang. Bohong Bu. Jadi memori ini Bu ya, ingat-ingat zaman dulu gitu. Iya. Jangan sampai kembali lagi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Satu lagi. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Jadi surga neraka itu kapan Bu? Selama langit bumi masih ada. Apa contohnya tadi Bu? Narik napas, keluarin napas, merintih. Ibu pernah nggak dalam neraka? Aduh, susah banget hidup. Aduh si Anu, aduh mantu nggak datang-datang. Aduh anak, aduh pernah nggak Bu? Itu neraka ya Kang. Mau cerita, mau ngeluh, pakai napas nggak tuh Bu? Waktu kita ngomel, waktu kita gunjing, waktu kita marah, pakai napas kan? Nah itulah dia neraka. Nah kalau orang surga, satu lagi Yus. 1-0 nextnya ya. Nah. Adapun orang-orang yang berbahagia, Nah, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain sebagai karunia yang tiada putus-putusnya. jadi surga tuh gimana? Orang bahagia saja, dicuri mobilnya bahagia, pernah nggak Bu? Ucapannya Alhamdulillah. Tuhan, mobil kan punya engkau. Dulu engkau titipkan ke saya. Sekarang saudara saya lebih butuh ya Tuhan. Biarlah Tuhan dia pakai. Bisa nggak gitu Bu? Masya Allah.
Kan bahagiakan orang lain kayak orang di neraka tadi. Biarlah aku sendiri Tuhan yang menderita. Saudaraku biar nggak masuk neraka. Nah, termasuk ini. Mobil hilang, Alhamdulillah. belum aja ya belum. Tapi jangan sampai deh. Maunya iya. Anak meninggal, cucu meninggal. Alhamdulillah. Katanya ibu. Alhamdulillah. Karena anak punya Allah kan ya Bu. Masya Allah. Jadi masih banyak, Bu, masih banyak yang belum kita lakukan yang membuat Allah tersenyum, bahagia, jatuh cinta. Ya, Bapak Ibu. Jadi tadi berapa Bu? Pertama, baca Quran perlahan-lahan, perhatikan ayat-ayatnya, ambil pelajaran. Supaya dapat pelajaran, bahasakan ke bahasa kamu. Tuh. Terus apa lagi? Apalagi tadi Kang? Quran itu mudah. Kalau kita nurut, Allah senyum. Siapa yang ambil pelajaran ya? Siapa? Dicari itu sama Allah. Senang Allah lihat kita kalau ngambil pelajaran. Nah, yang kedua tadi, kalau ingin mengambil wajah Allah, banyak sedekah. Sedekah itu untuk apa? Itu tadi, narik hati Allah kata. Ya, begitu tuh. Jadi lakukanlah setiap hari, ya, setiap hari. Walaupun menurut kesanggupan kita, Allah juga nggak mikulkan yang berat. Nah, yang ketiga, biar kita amalkan termasuk untuk saya, ya Bu. Dan saya yakin Bapak Ibu tadi kalau sedekah udah ngamalkan ya Bu, sudah. Tapi kalau baca Quran belum sesuai dengan maunya Allah, Bu. Orang iblis itu dari mana asalnya Bu? Mungkin Kang Abu udah tahu, Ibu aja. Dulu Allah bilang sama malaikat, hai para malaikat, sujudlah kepada Adam. Sujud semua kecuali iblis. Siapa iblis itu Bu? Malaikat yang membangkang ya Kang. Betul. Tuh, kita sering nggak membangkang sama Allah? Jadi apa? Jadi iblis itu dibuat sendiri. Iya. Iya kan? Iya, kita juga alumni Bu sebetulnya. Ini ngulang-ngulang aja ya kan? Biar nggak terulang lagi. Iya, benar. Biar puasa tahun ini betul-betul dapat Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar tadi Ibu Bapak? Cintanya, sayangnya. Kalau aku jatuh cinta kepada seseorang, aku jadi mulutnya, aku jadi matanya, aku jadi telinga, Masya Allah. Tuh. Nanti saya punya lagu sufi. Aku punya nggak? Apa tuh? Lagu orang sufi. Sufi nggak tahu. Nanti boleh nggak diputar? Oh boleh. Ya boleh. satu lagi ntar kita putar. Biar kita semua jadi cahaya, jadi merasakan kehadiran Allah. Nah, yang ketiga, saya mau nanya nih Bu. Ibu puasa seharian, nggak makan nasi, nggak makan, nggak minum, kuat ya? Kuat Bu, kuat. Alhamdulillah. Kalau nggak kuat kalah di tempat saya dah nak TK, bisa kuat sampai sore kan? Nak TK, Bu, kuat ya? Tapi kalau ibu ndak bernapas setengah jam aja, kuat nggak? Jangan. Iya kan? Iya Ndak benar. kuat, itulah. Tapi pernah nggak kita menghargai napas kita Bu? Oke. Pernah nggak terima kasih napas? Hari ini aku masih, ini kan masih bernapas ya, Bu. Kalau ada orang mau jual, mau beli Bu, saya beli deh napas Ibu 10 triliun. Mau nggak jual? Ya buat apa tuh 10 triliun? Itulah berarti napas tuh kekayaan yang tidak terhingga harganya. Nah, coba diingat-ingat selama ini bernapas, gunjing pakai napas ya Bu, marah pakai napas, kerja pakai napas, tapi kita tidak pernah menghiraukan napas kita. Nah, napas itu apa? Yang buat saya hidup. Yang maha hidup siapa Bu? Allah. Jadi Allah di mana? Tuh, ada lagu orang sufi saya punya, Masya Allah Kang. Engkau wujud di napasku, katanya, Masya Allah Bu. Saya dapat
Lagu orang sufi luar biasa. Engkau wujud di pandanganku, engkau wujud di pendengaranku. Amanah 7. Jadi diisi Allah. Nah caranya gimana? Ibu pernah mendengarkan kalau tiap tahun Isra Mi'raj Nabi itu diceritakan Nabi duduk di Gua Hira, diam, nggak sholat kan belum, nggak puasa belum, cuma diam aja. Tapi rohnya berkata, apa tugasku? Siapa yang menciptakan aku? Kalau engkau tidak kasih tahu, aku sesat. Diam. Berapa lama? Kejawab umur 40 tahun. Ya kan? Tuh. Masya Allah. Udah pernah nggak nyontoh Nabi? Duduk diam, bilang sama Allah, bukan pakai ini. Di sini, kalau selama ini kita sebut hati nurani, itu nur. Dalam Quran saya dapat ruhan. Ruhan itu cahaya yang menghubungkan kita ke Allah. Jadi ngomong tuh enggak pakai ini. Dia ini teng. Kalau ibu teriak-teriak doa, Tuhan beri aku rezeki, ampunin aku, sayangi aku, hancur tuh tengah jalan nggak nyampe ke Allah. Nah maka sering duduk dia. Ngapain duduk? Kan bernapas tadi ya Bu. Sayangi napasmu, cintai dia, hargai dia, bahagiakan dia. Apa yang dibahagiakan napas? Duduk diam. Rasakan waktu narik napas. Biar mengalir ke seluruh tubuh kita. Untuk apa? Bersih-bersih kotoran tadi. Itu buang. Tarik lagi. Apa yang ditarik Bu? Allah itu cahaya langit dan bumi. Allah kasih sayang. Jadi kita tuh bernapas tuh tidak sembarangan lagi. Tarik cahaya kasih sayang Allah. Mohon dibersihkan kotoran-kotoran. Buang. Nah, lakukan itu sesering mungkin. Sadar napas ya Kang, napas segitiga. Apa itu? Jadi yang kita tarik itu bukan sembarangan oksigen, bukan. Siapa? Cahaya kasih sayang Allah. Kita di mana? Allah tuh cahaya langit bumi. Kita di dalam cahaya. Dalam diri kita ada sebagian rohku, kata Allah. Roh Allah itu yang bisa ngobrol dengan Allah. Jadi ibu kalau mau ngomong sama Allah pakai napas. Sholat pakai napas. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmati turun napas. Baru nyampe. Kalau sholatnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gak nyampe. Nah, itu fawailil musallin tadi. Kenapa Tuhan? Allazina hum an sholatihim sahun. Dia sholat tapi di sini Allah Akbar, tapi mikirin dapur, mikirin kerjaan, mikirin THR. Ya Bu ya. Ada nggak orang sholat mikirin THR Bu? Iya kan? Iya kan? Masya Allah. Itu kita. Makanya kata Allah, jangan sholat lagi mabuk sampai kamu paham yang kamu baca. Tuh. Nah, jadi untuk diamalkan ya Bu ya. Saya jalanin, barangkali Ibu mau, Bapak mau. Saya jalanin itu sekarang nyari. Saya puluhan tahun saya nyari. Saya baru sadar, ya Allah, aku pakai napas selama ini. Aku buang-buang, napasku makan bangkai. Waktu gunjing pakai napas gak Bu? Berarti makan bangkai pakai napas. Enak ya si Anu ya, kurang ajar. Pakai napas. Berarti kita tuh tidak menghargai napas, tidak menghargai Allah dong kita Bu. Jelas Ibu, Masya Allah saya terharu ya Allah. Gimana nasib kami Tuhan. Selama ini kami itu beramal pakai napas, tapi pakai gunjing juga, pakai mencela, pakai memaki, bohong, pelit, serakah, macam-macam kotoran itu. Nah sekarang saya sadar, saya ingin. Nah diantaranya itu tadi yang saya lakukan, ya mungkin Bapak Ibu sudah juga dikasih Kang Abu,
Itu tadi baca Quran perlahan-lahan, bahasakan ke bahasa kamu, ambil pelajaran, usahakan pagi sore entah 2 ayat 3 ayat tuh. Nah kemudian banyak sedekah, apalagi sampai mengorbankan diri tadi itu ya Bu ya. Nah yang ketiga, duduk diam, sadari nafas. Itulah penghapus besar-besaran. Jadi tarik nafas, yang kita tarik cahaya kasih sayang Allah. Minta bantuan biar dibersihkan kotoran, penderitaan batin, sakit hati, kecewa, luka jiwa dari kecil. Ibu pernah dibentak orang tua dari kecil. Itu udah luar biasa, itu udah gede sekarang pohonnya tuh. Nah itu harus dibuang. Masya Allah. Nah kalau sudah bersih, kamu tuh jadi rahmatan lil alamin. Ya kan? Tuh. Nah, tapi dari makhluk saya terharu ya Bu. Dulu kita nyuruh-nyuruh Allah, Tuhan ampunin ibuku, terima amalnya, masukkan dia ke surga. Sekarang saya mikir tidak pantas banget ya kita nyuruh-nyuruh Allah. Emang lu siapa? Tuh. Nah nanti lah iya kan nyuruh-nyuruh kan Kang. Bener. Begitu kita. Bener. Itu aja kalau meninggalkan ya Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga almarhum mendapat surga. Amalnya diterima, dosanya diampunin. Kan gitu ya. Kan nyuruh-nyuruh Allah gak pantas banget. Jadikan dirimu rahmatan lil alamin. Nah, isi diri kita. Saya kalau malam minta, ya Allah beri cahaya hati saya, pendengar seluruhnya Tuhan. Minta sama Tuhan. Nggak pakai ini ya Bu. Kalau doa mau sampai nggak pakai ini. Ibu pernah dengar cerita Nabi Yunus dalam perut ikan. Nah dia kan doa ya Bu. Doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Langsung dikeluarkan dari perut ikan. Ibu bapak dengar, kira-kira dia doa pakai ini apa pakai ini? Nah mungkin dalam perut ikan la ilaha illa anta masuklah tuh kotorannya. Masya Allah. Nah pakai ini. Nah ini yang saya dari dulu udah diajarkan, sekarang saya dapat, ya Allah iya. Maka seringlah Bu duduk malam. Saya pernah ke Dieng Kang. Dieng tuh enak tempat duduk di lampu tuh duduk sama merasakan. Jadi jumpa Allah bukan lihat sosok tapi rasa. Allah dalam Quran, orang sholat khusyuk allazina yazunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Orang khusyuk itu dia merasa serasa-rasa berjumpa Allah, serasa-rasa rohnya pulang kembali pada Allah. Nah itulah sholat khusyuk ya. Sholat khusyuk, rajin sholat 23 rakaat ya Bu ya. Kan sholat tarawih ada yang 11 ada yang 23, tapi tidak ketemu. Iya, biar 2 rakaat tapi ketemu. Nah latihan duduk diam tadi. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ilmu tentang napas tuh kalau kata saya itu ilmu tertinggi ya Kang. Tuh. Ilmu tertinggi ya. Selama ini kita kan cuek sama napas ya Bu. Pakai apa aja. Padahal napas itulah yang buat hidup. Nggak bisa dijual itu berapapun nggak bisa. Nah, yang napas apa? Ya Allah yang punya. Kita diteteskan. Nah, jadi kalau kita mau minta, mau berhubung dengan Allah pakai napas. Ya Allah, saya lagi butuh uang. Anak-anak saya sakit. Tapi ingat pakai ini. Napas. Nah, itu yang menyambungkan kita ke Allah. Ya, nah, itulah Bapak Ibu sekalian yang saya dapat. Itu yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat, ya Kang. Ya, itu yang bisa sampaikan nanti biar Kang Abu yang mendalamkan, memberikan, mengingatkan caranya ya Bu. Saya nenek-nenek, ya begitulah bisanya. Ya, mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang tidak menyenangkan.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren, kita tepuk tangan. Terima kasih, Bunda. Bunda tukeran duduknya di sini boleh ya? Hah? Bunda duduk di sini sekarang. Oh, gitu. Ya, kita tukar supaya whiteboardnya bisa Abu pindahin. Punten, ini Abu pindahin di sini. Punten. Oh, gitu. Ya, Makasih. punten. Oh iya Bun, sebelum melanjutkan, apa rahasia sampai usia 85 masih bisa ngomong luar biasa, memberikan pencerahan, berdiri lebih dari 45 menit, kok bisa seperti ini, apa rahasianya Bun? Oh, iya. Iya, semua pemberian Allah kepada saya ya. Dari mulai SD itu saya udah senang tahajud. Sampai di zaman Belanda atau Jepang kan enggak ada WC di rumah ya Bu. Seberang jalan ada kali bening. Saya ngambil wudhu jam 3 malam. Nenek saya marah. Kalau ketahuan Belanda kamu ditembak gitu. Tapi saya nekat aja, biarin aja gitu. Nah sampai sekarang alhamdulillah saya tidak meninggalkan sholat. Kan katanya gitu ya Kang. Kalau kita rajin tahajud, rajin minta sama Allah, sehat itu. Iya, sehat saya, alhamdulillah. Tapi terus terang dulu ya Kang, yang masih punya sampah tadi, sering mengeluh, sering sakit hati. Saya tuh udah dioperasi Bu, sini saraf saya dempet, operasi. Terus kemarin udah pasang ring 2 gitu. Tapi setelah sekarang saya sadar, ya udah obat saya udah bilang sama dokter, dok saya kan enggak apa-apa, boleh nggak berhenti makan obat? Nggak boleh, nakal katanya. Saya berhenti sendiri, udah ada 2 tahun, saya enggak makan obat. Datang. Kan kata Nabi Ibrahim apa ya Kang? Betul. Engkau menciptakan kami, Engkau kasih kami petunjuk, Engkau kasih kami makan minum. Kalau kami sakit, Engkau yang nyembuhkan. Tuh, betul. Makanya saya pegang tuh napas. Oke. Tuh, salurkan ke yang sakit. Alhamdulillah, segini saya tuh tiap minggu ke Lewiliang, Mutia tuh udah ke sana. Yang ngasih pelajaran tuh anak-anak SMA, emang cita-cita saya minta sama Allah. Aku enggak punya uang Tuhan, kau kaya, kau punya apa-apa, aku ingin punya anak-anak. Toh kalau ini kehendakmu, dirikan Tuhan. Entah dari mana Tuhan kasih rezeki. Kang Abu juga ada ke sana ya Kang. Iya betul. Masya Allah. Nah saya biar sakit-sakit dikit saya jalan. Karena saya bilang sama anak saya, dulu mama janji sama Allah, hidup mama berguna. Nah saya pergi semalam tuh saya kemarin tuh Selasa saya ngisi itu di situ tuh 6 kelompok Bu. 3 kelas 12, kelas 11, kelas 10, anak perempuan digabung, tukang masak, tukang cuci, tuh guru-guru, tuh alhamdulillah. Tapi karena waktu saya dimarahin, Iya. capek itu gue. Ya senang aja, kadang ke Cianjur saya. Nah kemarin tuh saya paksakan. Pokoknya semua sehari ini harus selesai. Anak saya Yanti bantu saya juga. Nah pulanglah kita. So kalau saya pulangnya hari Rabu pagi, takut nggak sampai kemari gitu. Nah saya bela pulang malam, istirahat bisa ke sini gitu. Kita tepuk tangan ya, keren banget. Alhamdulillah. Tapi Bun, Itu dokternya pemberian nonton Allah. YouTube Bun, ini ketahuan Bunda nggak makan obat, nonton YouTube nih dokternya. Jangan. Jangan Kang, saya nggak mau mukanya jangan Oh iya, dilihatin. oke. Yang dilihatin mukanya aja suaranya. Oke. Gitu. Bun, saya izin ngasih catatan kecil, boleh ya Bun ya? Oh boleh banget. Izin ya, Ya. izin, mohon izin. Baik, amazed ya Ibu, luar biasa. Saya tuh mikirin 60 tahun, kan saya 20 Bun ya, 60 tahun ke depan gini nggak ya gitu. Luar biasa Lebih gitu. lagi. Lebih lagi. Oke. Tadi Bunda kalau merhatiin ya, ngulang-ngulang kata bangke sering banget loh Bu, Pak. Bangkai. Betul nggak?
Nggak tahu kenapa saya pengen memulai dari sini dulu gitu. Ada hal yang menarik dari perspektif ini. Ibu bapak, kemarin saya nonton satu podcast gitu ya. Bangkai itu biasanya disimpan di kuburan, betul Bu? Oke. Kemarin ada satu statement yang menarik banget, saya pengen bacain ya statementnya ya. Nggak tahu Bun, ini nyambung banget aja pokoknya ya. Jadi kalimatnya gini. Ntar saya bacain ya. Bagus banget. Mind blowing. Dia bilang gini. Graveyard is not a place for the dead. Jadi ini kuburan bukan tempat untuk orang yang mati. It is for the living mourning over the dead. Jadi untuk orang-orang yang sedih, kesedihannya disimpan di sini gitu. Jadi ini sebenarnya buat orang yang sedih, nyimpan orang yang disedihinnya di sini gitu kira-kira. Oke? And probably the ones who are dead, dan kemungkinan siapa yang mati are the ones who lives outside the graveyard. Justru yang udah mati adalah orang-orang yang di luar kuburan gitu katanya. Itulah yang disebut bangkai. Ini menarik nih. Maka dalam perspektif Quran, mati itu bukan urusan tubuh fisikmu yang bergerak, bukan itu poinnya. Maka ketika ada kata-kata ajal, kematian, itu kaitannya bukan urusan dalam konteks fisik gitu. Nah, makanya yang menarik Ibu dan Bapak, tadi nggak tahu nih Bunda ngomongin bangkai terus saya jadi gitu ya, ada something. 49 ayat 10 coba. 49 itu Hujurat, nanti ini nyambungnya ke takwa gitu. Nih ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hari ini belajar ayat bil ayat, nggak apa-apa ya Ibu Bapak ya. Dulu 13 tahun yang lalu saya memulai dalam konteks belajar Quran tuh belajar metodenya namanya Maudu'i. Jadi metode untuk menafsirkan Quran tuh banyak Bu, Pak. Ada ayat bil hadis, ada ayat bil ayat. Nah kebetulan saya belajar ayat bil ayat Maudu'i bareng sama Mas Soni waktu itu. Jadi 13 tahun yang lalu guru kita sama, waktu itu kita sama-sama belajar ayat bil ayat. Dan di situ tadi Bunda bilang ketika Quran itu bisa menjelaskan dirinya sendiri gitu. That's interesting. Makanya satu ayat akan dijelaskan dengan ayat yang lain. Makanya Ibu Bapak maaf ya, kalau Ibu Bapak baca ayat runtut itu susah ngerti. Benar nggak? Makanya ada yang disebut dengan konteks yang namanya ayat bil ayat. Contoh ya, nih contoh ayat bil ayat. Innamal mu'min. Di sini ada kata-kata orang yang mukmin. Ya, kita agak lebih detail word by word. Jadi kalimat di sini berbicara tentang mukmin. Pertanyaan saya, orang yang mukmin itu yang gimana? Mukmin itu kan orang yang beriman. Iman itu adalah quality-nya, orangnya namanya mukmin. Syirik itu adalah quality-nya, orangnya namanya musyrik. Islam itu adalah quality-nya, orangnya namanya muslim. Jadi sekarang saya tanya, orang yang beriman tuh yang gimana? Kita balik nanya Quran. Surat 2:177. Ini metode ayat bil ayat kira-kira gini. Bukankah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan? Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak yatim, orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan orang yang menepati janjinya apabila dia berjanji. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Nih kualifikasinya. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Yang apa? Berarti kalau mau ngomongin tadi, apa itu orang yang mukmin? Penjelasannya setidaknya 1, menepati janji, 2, sabar dalam kesempitan. Berarti kalau nggak menepati janji, iman nggak? Boleh puasa nggak? Tar dulu, belok dulu. Nih, belok dulu. Surat 2:183. Seru Bu, belajar ayat bil ayat tuh seru banget. Nih ya. Hai orang-orang yang diwajibkan atas kamu
Jadi yang boleh puasa orang yang mana? Jadi kalau orang nggak menepati janji boleh puasa nggak? Oh tadi boleh, sekarang nggak. Nah, ngarang nggak? Ngarang. Makanya dia Quran kenapa disebut sebagai best of the best quote and quote ya? Karena dia bisa menjelaskan dirinya gitu. Berarti persiapan puasa apa Bu Pak? Berarti iman tadi apa kontennya? Yang tadi semua. Jadi orang puasanya nggak akan oke kalau dia tidak disiplin menepati janji gitu. Ibu bapak nggak usah jauh-jauh ya, ngaret dikit biasa-biasa aja, berarti nilai keimanannya kecil gitu. Jadi saya waktu ngerti ini, saya tuh paling takut jadwal telat Bu Pak. Wah takut aja. Kalau saya quote and quote ini misal contoh sederhana gitu. Ya sampai sini oke ya. Dapat ya? Berarti kalau di sini mau bicara hai orang-orang yang beriman, oh tadi dikasih tahu kualifikasi beriman, oh seperti itu, disuruh kamu puasa. Supaya kamu jadi orang takwa. Sip ya? Makanya kita baca Quran, betul tadi kata Bunda. Jangan-jangan bunyi diulang-ulang, hatam diulang-ulang, tapi nggak punya rangkaian knowledge gitu. Pertanyaan saya Ibu Bapak, Quran ini susah atau enggak? Enggak, ini mas saya nanya sama Ibu Bapak, tolong dijawab dengan jujur gitu maksudnya. Menurut Ibu Bapak, Quran susah atau enggak? Susah. Sekarang saya tanya, itu memang beneran susah atau males? Yang mana? Ya udah gitu, jujur aja udah. Jangan ngomong susah dong. Malas. Bu, maaf ya. Dulu saya, benar tadi kata Bunda, saya ketemu Bunda tuh saya masih jadi the master waktu itu. Dulu saya mikir gini, di dalam hati ngebatin nih ya, pesulap bisa nggak ya ngerti Quran? Pesulap boleh nggak ya paham Quran lebih mendalam? Karena dulu saya punya mindset bahwa orang yang akan ngerti Quran ini harus punya terahnya, harus udah ada linkage-nya, harus lulusan dari segala sesuatu. Tapi dipikir-pikir lagi Ibu Bapak, maaf ya, nggak ada Nabi dan Rasul yang lulusan Universitas Islam tuh nggak ada Bu Pak. Meskipun saya masuk UIN sih sekarang nggak apa-apa ya. Betul nggak? Nggak ada loh para nabi dan rasul yang basic background story-nya pesantren tuh nggak ada loh. Betul nggak? Makanya nanti kita akan ngerti. Contoh lagi nih, surat 2:269 misalnya. 2:269. Nah, kita nari-nari ayat dikit ya, Ibu Bapak ya. Oke. Supaya nanti kita nyambung ke coba ya. Dari bangke ke sini, ke sana, balik lagi nanti ke sini. Ini keren loh. Asik aja bawahnya. Allah menganugerahkan al-hikmah. Menganugerahkan apa? Oke, hikmah itu apa? Deeper understanding. Hakim itu artinya wise. Oke? Wise itu bahasa lainnya namanya Buddha. Buddha. Makanya Buddha itu artinya awakening. Awakening man itu artinya Buddha. Buddha artinya hikmah. Hikmah artinya bijaksana. Sip ya? Berarti kalau orang mencapai kebudaan, dia mendapatkan hikmah nggak? Jadi hikmah sama Buddha itu juga artinya gitu. Paham ya Ibu Bapak ya? Nah, Allah menganugerahkan Buddha kan nggak ada di sini ya. Tapi di sini ngomongnya kepada kepahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dia kehendaki. Kepada siapa? Berarti semua orang dapat hikmah nggak? Nah mulai aneh-aneh nih. Belok dulu. Surat 10 ayat cepek. Coba 10 ayat 100 Bu. Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan kemurkaan terhadap orang-orang yang tidak mempergunakan. Jadi Allah suka nggak sama orang yang nggak mikir? Kita ini lebih banyak mikir atau lebih banyak pikiran? Yang suka bisik-bisik siapa? Setan. Jadi kalau kita nggak mikir, banyak pikiran, pasti dikuasai oleh setan. Sip ya? Berarti Quran ngajak mikir nggak? Iya, alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'alakum Itakilun surat 12 ayat 2. Nah, nih mulai nih. Nih kalau asbun gini nih.
Ibu bapak maaf ya, tadi ngomong tatakun asbun nggak? Asbun, coba kita baca. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'alakum ta'qilun. Iya. Aduh, saya jadi rada malu sama Ibu Faridah Hanum ini ya, gimana ya? Bu, ini memang udah 4 tahun sih, Bu. Iya, tapi nggak apa-apa, Bu ya, kan namanya juga belajar ya. Berjuang, benar. Nah, tapi kalau gitu-gitu salah mah tuh, Bu ya, gimana ya? Oke. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahami, agar kamu apa? Dan bahasa Arab di sini bukan bahasa yang tulisan Arab, bukan bahasa Arab. Arab itu dari kata i'rob. I'rob itu artinya diuraikan. Jadi perlu penguraian nggak kira-kira? Ini kita lagi mengurai nggak? Nah ini namanya i'rob, di i'rob gitu. Makanya Quran itu didesain dengan bahasa yang kita mudah. Pertanyaannya, Qurannya ada di mana? 29, 49. Bal huwa ayatum bayinat. Bayinah itu adalah the truth, the real. Di sini ada kata-kata fi itu means inside. Sudur. Jadi kalau di dalam terjemahannya sebenarnya the truth Quran itu adalah ayat yang nyata di dalam dada orang yang diberi ilmu. Jadi Quran ada di mana? Di sini. Sudur itu kesadaran kita gitu. Makanya tadi Bunda keren banget. Kalau mau ngerti ini semua, bukan ini tapi ini. Maka Maryam nggak banyak cerita. Makanya saum itu nawaitu saum sama dengan ya Allah, saya niat nggak banyak ngomong, nggak banyak gini, nggak banyak. Saya mau diam kenapa? Saya mau mengakses yang beneran di dalam gitu kira-kira. Oke? Sip. Jadi di kita semua ada Quran nggak? Ada. Berarti Quran yang sejati itu yang buku ini atau yang di dalam? Kalau yang buku ini orang nggak punya bukunya, gimana mengaksesnya? Betul nggak? Berarti semua orang berhak mengakses Quran nggak? Di situ saya pede waktu belajar pertama kali. Oh kalau gitu pesulap juga bisa deh gitu. Kenapa? Di dalam hati pesulap ada Quran gitu. Betul nggak? Iya. Di dalam hati pelacur tadi ada Quran. Betul Bu? Artinya apa? Ini semua urusannya bukan masalah ada Quran atau tidak. Kamu mau mengakses atau tidak gitu. Makanya orang yang terakses ke dalam Quran itu disebut nuzulul Quran. Output dari nuzulul Quran namanya Lailatul Qadar. Tapi nggak mungkin itu semua kalau masih jadi bangke gitu maksudnya. Oke, baru 49, 10 lagi. Balik lagi. Aduh, dulu 11 tahun gini-ginian Bu, gitu. Jadi ibu bapak gini ya, maaf ya, ini saya mau cerita karena ini pengalaman subjektif dan banyak orang nanya. Kang, kenapa sih kalau ada orang nanya kok bisa tahu ayatnya? Karena terlatih gitu Bu. Tuk ke sini. Kalau udah jadi rangkaian, jadi sequence, di sini jadi mnemonik namanya. Tapi ibu bapak maaf ya, jangan amazed sama ininya, nggak penting juga sih sebenarnya. Kita tahu ayat bisa merangkai, tapi kelakuannya nggak sesuai sama rangkaiannya, nggak beres juga. Betul nggak? Makanya Quran tidak didesain hanya untuk dibaca, dipelajari, paham, amalkan. Dan itu satu kesatuan yang nggak bisa terpisah gitu intinya. Oke Bu, Pak? Nah sekarang orang menarik loh nanyanya, Kang gimana sih cara hafal gitu? Tapi nggak pernah nanya konteksnya memperbaiki kualitas hubungan sama Tuhan gitu loh Bu, Pak. Betul nggak? Karena sekarang jauh lebih amazed dengan apa? Terus ngomongnya gini, kan enak ya kalau orang ngomong, kalau tahu ayatnya kita bisa ngebalas. Ya pengennya perang ini mah tuh ya. Suka aneh-aneh ya. Jadi ibu bapak tipikal orang belajar ayat itu ada yang ngumpulin amunisi untuk nyerang orang gitu kira-kira. Termasuk dulu saya gitu sih. Tapi udah tobat sekarang ya. 2014 saya tobat Bu, Pak. Serius, karena begitu belajar ini, setannya jangan lupa ibu bapak, setan itu juga bersemayam di orang yang ngerti Quran loh. Kenapa coba? Sombong. Alah lu tahu apa sih sini?
Lo mau ngomong apa nih sama gua? Gini. Kalah gitu kira-kira. Tapi lama-lama hampa gitu. Kayaknya bukan gini deh. Kok tahu semua ayat Quran, hidupnya nggak tenang gitu kira-kira. Sip ya. Makanya di pembahasan-pembahasan kita ini kan udah jarang dipakai, betul nggak Bu, Pak? Yang sekarang dipakai adalah energinya, powernya. Meskipun saya nggak nyebutin surat ayatnya, tapi powernya nyampe ke ibu bapak gitu. Oke? Ya. Hafizoh bisa nggak tidak mengerti istilahnya? 15 ayat 9 nih jawabannya. Tadi nanya nih, Hafizoh bisa ngerti atau enggak? Nggak usah ngerti atau enggak. Mengartikan hafiznya aja udah nggak cocok Bu sebenarnya. Yuk kita lihat. Itu kan aneh nggak? Ibu nanya, saya tahu gitu. Aneh Bu, nggak ngerti saya juga. Bukan nggak ngerti sih. Konteksnya karena saking sinemoniknya udah belasan tahun ngomongin Quran. Jadi entah gimana ceritanya, si structure ayatnya ada di sini gitu. Dulu saya main sama Kang Ipai almarhum, ada guru saya. Ini orang kenapa bisa gini ya? Cak Nur Ibu ya? Cak Nur. Kita kan satu perguruan nih di pemahaman Quran gitu. Ini orang-orang kenapa bisa gini ya? Dulu saya nggak ngerti Bu. Dan Ibu Bapak tahu nggak? Begitu Ibu maaf ya, saya tuh kan pesulap ya. Begitu si Kang Ipai, Cak Nur apa, ini ada triknya nih pasti gitu. Ini ada something nih. Saya perhatiin, nyontek di mana nih? Nggak ada. Iya kan? Iya. Sorry ya, pesulap itu nggak percaya magic, Ibu Bapak nggak percaya. Gitu, karena we are creating magic kan gitu kan. Nah begitu begini, gini. Dan saya nanya, tahu ke sini. Tar, udah setelah nyerah nggak. Kan Ibu Bapak kalau pesulap suka lihat ada mask magician nggak? Dia ngebongkar nggak? Nah nggak kebongkar tuh sama saya. Nanya, Kang Ipai gimana sih cara tahu ayat bisa dirangkai? Jawaban Kang Ipai apa coba Bu Pak? Saya pikir tuh suruh pesantren, suruh belajar, suruh apa? Jawaban Kang Ipai cuma ada 2. Pulang minta maaf sama ibu bapak kamu, besok mulai sedekah katanya. Hah? Saya bilang, masuk akal nggak Bu Pak? Kira-kira pengen ngerti ini disuruh minta maaf ibu bapak sama saudara, masuk akal nggak kira-kira? Nonsense, benar nggak? Tapi nanti belakangan kita akan ngerti kenapa? Karena hikmah hanya akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi mau baca Quran, relationship sama orang tua, orang terdekat dan pelit nggak bisa aja yuk. Makanya dari situ saya mulai menyadari bahwa kenapa saya cerewet banget jangan jadi orang pelit. Saat nggak jadi pelit, ini ayat-ayat menari-nari di sini gitu loh Bu Pak. Iya, jangan pelit. Anyway. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Kami di sini siapa? Kok Allah kami sih? Banyak dong. Hah? Gini. Kalau kami singular, single, jamak atau tunggal? Jamak. Allah jamak atau tunggal? Jadi ada pertanyaan nggak? Harus ada jawabannya nggak? 2275 nih jawabannya. Nih, kenapa jadi ada kami? Allah memilih utusan-utusannya dari malaikat dan dari manusia. Maka menurunkan itu perlu sistem, perlu ada kecerdasan, perlu ada yang mengungkapkan. Makanya menyampaikan Quran perlu pakai hadis. Pernah dengar nggak? Hadis itu artinya ucapan. Ibu bapak ini ada buku Quran, buku bisa ngomong sendiri nggak? Nggak bisa. Perlu ada yang ngomong nggak? Nah, jadi ibu bapak, saat kita ngerti ini, kita nggak akan mungkin ngejudge jelek orang lain. Kenapa? Jangan-jangan orang itu lagi dititipin Quran sama Allah buat kita. Gitu loh maksudnya. Karena Allah perlu perangkat yang lain untuk menyampaikan pesannya, maka siapapun yang hadir ke kita, messenger. Oke nggak ini? Sip. Dulu ngaji Quran gini nggak Bu Pak? Enggak aja udah pastilah, enggak. Ya, hatam, shodaqallahul azim ya. Ditanya apa artinya? Wallahu alam bisawab, udah aja ya. Nah, 15 ayat 9 balik lagi. Itu kalau ada operator enak cepet deh. Makasih Ibu.
Sesungguhnya kami. Kenapa kami? Ada malaikat dan tahu dari mana? Ada jawabannya barusan. Oke? Yuk kita rangkai. Sesungguhnya Allah bekerja sama dengan malaikat, bekerja sama dengan manusia, menyampaikan. Make sense kan nih? Iya, jadi nggak halu gitu. Oh gitu sistemnya. Dan sesungguhnya kami benar-benar benar-benar apa? Ini bahasa Arabnya hafizun. Jadi hafiz itu hafal atau memelihara? Apa bedanya hafal dan memelihara? Beda. Kalau hafal hafizun. Betul nggak? Tapi kalau memelihara 61 ayat 2 dan 3. Ini pemelihara nih. Duh, jadi panjang ya Ibu Bapak ya? Oh sip. 61 ayat 2 dan nih, ciri-ciri pemelihara Quran, the real tahfiz itu gini nih. Nih. Hai orang-orang yang mana? Yang kayak gimana yang beriman, Bu? Yang tadi tuh. Menepati janji, sabar dalam kesulitan, sabar dalam peperangan, tidak pelit, gitu nggak? Yes. Dan nih, one whole package. Mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Ayo, mau ngomong apa? Kalau Hafiz ngomong doang bisa nggak? Ditanya nggak sama Allah? Tadi kata Bunda Farida, jangan-jangan Allah nanya kitanya cuek. Nah, Allah ngasih ultimatum nih. Jadi Allah tuh kadang-kadang pakai bahasa kita supaya kita ngerti, Bu, Pak. Makanya penuh dengan narasi dan perumpamaan. Lanjut ayatnya 3-nya. Kaburo maktan indallahi antakulu malataf alun. Kabur tuh gede banget. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Tidak menepati. Jadi Ibu Bapak maaf ya, seorang tahfiz yang hafal Quran bisa dibenci Allah nggak? Kenapa? Ngomong mulu masalahnya nggak dikerjain. Omdo. Surat 2 ayat 44 misalnya. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedang kamu melupakan diri dari kewajibanmu sendiri? Padahal kamu membaca Alkitab, maka tidakkah kamu berpikir? Jadi kalau ada orang, ya, nyuruh orang terus, yang dia lakukan, tapi dia tidak lakukan sendiri, berarti dia mikir nggak kira-kira? Enggak. Berarti dia hanya menasihati nggak? Hanya menasihati nggak? Surat 7 ayat 21. Nah. Dan dia setan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Memberi apa? Jadi tukang ngasih nasihat jadi apa dia? Nah gitu udah. Ya tapi ngomong setannya biasa aja ya, jangan setan, jangan setan. Oke ya. Sip ya. Nah baru ngerti ini 49 ayat 10. Coba gimana Bu Pak? Aduh Ibu Bapak, belajar Quran tuh menyenangkan banget beneran Bu Pak. Saya nyari belajar Quran 20 tahun baru nemu metodologi yang gak pernah setiap hari gak belajar Quran saking menyenangkannya. Kenapa? Baca satu ayat dikaitkan merangsang berpikir penasaran. Ayat nyambung semua dapat satu modul. Nyambung semua dapat satu modul gitu. Wah keren lah. Itu kan Bunda yang nulis ini kan ini modul kan. Ini based on experience Bunda Farida Hanum dengan penelaahannya merangkai semua. Jadilah modul ini gitu. Ini kan keren banget gitu. Sip ya. Nah yuk. Kenapa? Ini kan lagi Bu. Lah emang kita 4 tahun ngapain aja ya? Aduh, Bu, ya, saya, Bu, maaf ya. Saya bukannya pelit, kalau ini barang, saya kasih sekarang, Bu. Tapi yang jadi masalah, Allah punya 13 ayat 11, ini sistemnya. Duh, kalau nggak ada ini saya kasih sekarang, Bu. Tapi gara-gara ada ini nggak bisa gitu. Bagi manusia ada malaikat. Malaikat itu apa Ibu Bapak? Tekad.
Pengetahuan. Ibu bapak saat datang ke sini ada tekad pengen belajar nggak? Berarti malaikatnya nyala. Sip. Tapi pernah nggak mau melakukan kebaikan tiba-tiba malas? Malaikatnya off, keluarlah tadi kata bunda, setan. Jadi malaikat yang tekad mendorong kita maju, setan yang membuat kita nggak ngapa-ngapain. Jadi kalau ibu bapak lagi semangat, lagi penuh tekad, berarti malakutnya itu oke. Berarti lagi at least ada di fasilitas aku 2 yang kemarin kita bahas. Makanya nanti saya kaitkan sedikit. Ini jam berapa ya? Oke. Ya. Enggak. Kalau lagi nggak puasa mas santai ya. Oke. Aduh, jadi lupa. Oh ya. Ya. Makanya nanti di Al-Qadar, kalau orang yang ngeh, ibu bapak, itu ada kalimat yang spesifik kecil tapi bold. Inna anzalnahu fil lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min tanazalul malaikatu wa ruhu fiha. Dan dihadirkan malaikat dan Jibril. Dipisah nggak tuh? Dipisah nggak? Berarti malaikat dan Jibril beda nggak? Nah gitu, nanti ngerti itu. Keren bu, Pak. Nggak, at least tahu dulu ada malaikat-malaikat dan Jibril, dipisah nggak kira-kira? Dan Jibril di situ digunakan kalimatnya waruhu fiha, ruh. Keren banget itu. Ntar ya, 10 minutes kita ke situ. Balik dulu. Kenapa saya nggak bisa ngasih langsung ke ibu pemahaman ini? Karena bagi manusia ada tekad-tekad yang selalu mengikutinya bergiliran. Pengen lagi. Di muka dan di belakangnya. Ada yang narik dari depan, ngasih ngelihat semangat. Ada yang ngedorong, come on, semangat, come on. Ada gitu nggak kira-kira? Yes. Tekad itu ada selalu nggak ibu bapak? Jangan lupa, tekad semangat gratis nggak bayar. Betul nggak? Maka sesuatu yang gratis nggak bayar dalam bahasa Quran disebut rejeki, anugerah yang aku anugerahkan kepada kamu. Ibu bapak, kalau kita pengen mencintai hidup dan beneran sadar akan hidup, hidung tutup, mulut itu tutup, setengah jam aja. Pengen apa banget kita? Disitulah kita sangat membutuhkan Allah sebagai nafas gitu. Kalau lagi ini ditutup ya pak, ingat deposito nggak? Ingat emas harga naik nggak? Ingat pasangan nggak? Oh ini lebih kencang lagi bahasanya. Ya benar nggak? Once kita lagi gini, pengen nafas banget ya kira-kira? How we need breathe. Jadi tadi bunda keren banget. Puasa kita bisa nahan makan, nahan minum, setengah jam nggak nafas. How come? Saat pun kamu memiliki semua harta yang ada di muka bumi ini dan kamu nggak punya nafas, hartanya jadi tidak menjadi sesuatu. Jadi tubuh kita tanpa nafas namanya bangkai. Nafas itu disebut nafas Rahman Rahim. Jadi saat Rahman Rahim Allah welas asihnya lagi nggak nyala, berarti kita lagi jadi bangkai. Berarti kalau lagi jalan-jalan banyak bangkai yang nanti sore takjil nggak kira-kira? Lah, waktu takjil kira-kira Tuhannya Allah atau makanan? Iya, udah gitu aja. Ibu bapak tadi di ayat surga, maaf ya, kamu akan ada di surga kecuali Tuhanmu yang menentukan, betul nggak? Berarti kita bisa di surga selamanya, di neraka selamanya, tergantung siapa? Tuhan tuh apa? Apa yang kamu pilih? Pilihanmu. Kalau menuhankan uang, ya udah uang jadi Tuhan. Selama-lamanya di neraka gara-gara menuhankan uang misalnya. Betul nggak? Berarti definisi Tuhan, ilah, itu artinya apa? Yang mendominasi dirimu. Apa yang didominasi sama kita, dominasinya terhadap apa gitu. Oke? Nah ayat bil ayat itu menariknya ibu bapak, bahas satu, bahas yang lain, bahasan sebenarnya nggak beres gitu aja udah ya, motor terus, tapi seru gitu, So that's why takes time ya. Nah
Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergilaran di muka dan di belakangnya. Jadi ibu bapak udah mulai ngerti ya. Malaikat bukan ada putih pakai sayap cik 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 cik, bukan. Willpower bahasa Inggrisnya. Tekad. Dah. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Kita dijaga sama tekadnya. Tapi kalau orangnya tidak memilih tekad, dia mau maju nggak? Siapa yang bisa membuat orang bertekad atau tidak? Diri sendiri. Makanya motivator tuh hoax ibu bapak. Gak ada yang bisa memberikan motivasi. Saya nggak pernah memotivasi orang bu, pak. Saya ngomonginnya seapa adanya. Yuk gini. Nih contoh motivasi. Ya contoh motivasi. Gak ada yang gak mungkin. Nah aneh. Dadu isinya 1-6, bener nggak? Mungkin nggak keluar angka 8? Nggak valid tuh omongan motivator. Benar nggak ini? Makanya orang yang terlalu termotivasi, dia jadi tidak mencintai realitas gitu. Contoh lagi. Ini anaknya ke anaknya. Nah, kalau dia bisa, kamu pasti bisa. Ya elah. Beda kali. Betul nggak? Pengetahuannya beda, pemahamannya beda, bahannya beda. Betul nggak kira-kira? Yes. Sip ya? Paham ya? Dah. Nah, nih. Bu, punten ya. Kenapa nggak bisa dikasih? Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi ibu bapak maaf ya. Tekniknya ada, tapi nggak dirubah. Dapatnya kira-kira? Nggak bisa. Sip ya? Oke nggak ini? Diam-diam gini, oke ya? Dah. 49 ayat 10. Yo, balik lagi. 49 ayat 10. Coba ibu bapak, asik nggak? Satu ayat, loncat, tapi jadi banyak dapat nggak? Nah, itu keren. Ayat itu kerennya di situ. Ulang ya. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Orang-orang apa? Adalah apa? Ini kalau rada-rada nggak terlalu mainnya jauh, mikirnya yang seagama gitu bu. Ini nggak ada orang-orang Islam loh. Tapi mukmin itu kualitas atau identitas? Sip. Sip ya. Pertanyaannya, saat saya mengeluarkan nafas, ibu menarik nafas yang saya keluarkan, pun sebaliknya, inhale, exhale, 24, 7, 3, 6, 5, setiap apapun, betul? Berarti kita, kalau kata Scorpion, under the same sun. Betul? Berarti kalau gitu, kita dalam satu udara yang sama nggak? Makanya kita menghirup udara yang sama nggak? Semuanya bersaudara, gitu loh bu. Satu udah, ya terus ngapain lu pada berantem sih, gitu loh maksudnya. Dulu guru saya ngomong gini, Abu, kamu diizinkan untuk membenci orang lain asalkan orang itu tidak menarik udara yang sama kamu. Sip, saya bilang. Saya cari, bu, sama. Pas mau benci, ketemu, narik, keluar tarik, benar nggak? Iya, bu, ibu bapak, ini kita hari ini berbagi udara kan di sini? Iya. Sip ya. Cuman waktu bulan puasa ada beda aja sih, bau-baunya dikit gitu. Supaya kamu mendapat rahmat. 11, next bu. Hai orang-orang. Nah, berarti level nih. Yang tadi tuh. Janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain. Ini terjadi nggak di Instagram sekarang? Di TikTok sekarang? Karena boleh jadi yang mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita yang lain. Ini saya nggak tahu kenapa pakai wanita ya. Nah, nanti penjelasannya panjang. Ini nggak ngomongin gender, nggak. Nah, iya, sip. Yang suka ngegosip laki-laki perempuan? Enggak, dua-duanya. Emang nggak ada cowok penggosip? Ada bu, Pak. Ada. Tapi kalau kita ngegosipin Tuhan boleh nggak? Nah gitu.
Jadi nanti setelah Ramadan kita ganti ya, rumah gosip rumah putih. Tapi nggak gosipin Tuhan gitu. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita yang lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolokkan lebih baik dari wanita-wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Gelar-gelar yang apa? Ayo, gimana? Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan buruk sesudah iman. Kalau sesudah iman apa? Iman tuh kebuka, ketutup namanya kafir. Jadi mengkafir-kafirkan orang dibenarkan Quran nggak? Ayo gimana? Betul ya? Dan barang siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang yang zalim. Kalau nggak ngerti ini, udahlah. Nih, yang Bunda maksud tuh berikutnya, 12-nya. Hai orang-orang beriman, jauhilah kebanyak dari prasangka. Dari apa Ibu Bapak? Nah, suka gitu nggak? Iya, ini tuh ngarang gitu. Set baru ngeliat dikit, kayaknya. Nah, mulai itu. Udah. Selesai, udah. Ibu Bapak ingat nggak? Ntar saya hitung dulu. 6 pertemuan yang lalu. Waktu kita ngomong the state our soul, jiwa kita satu tukang ngerekam, yang kedua tukang ngarang, udah gitu aja. Terutama hal-hal yang ekstrim. Ekstrim atas, ekstrim bawah, ibu bapak nggak akan lupa aja udah. Oke? Oke. Kebanyakan dari prasangka atau kecurigaan. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Ini kalau kita saling menggunjing artinya apa? Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Bangke dong. Oke? Jadi Quran menganalogikan kalau yang suka ngegosip lagi makan bangke. Kenapa nggak hidup? Jadi perkumpulan yang orang-orang lagi ngegosip sambil arisan, itu geng bangke arisan gitu Ibu Bapak. Iya, pada nggak hidup hatinya. Kok ngomongin orang sih gitu? Paham nggak maksud saya? Nah gitu. Nah sekarang pertanyaannya, maaf ya. Dalam hidup, lebih banyak hidupnya, lebih banyak jadi bangkainya. Oh, udah ngaku bagus. Aduh Ibu Bapak, ngaku itu susah loh. Beneran. Jadi kalau ada orang nanti menguji bangke lu, emang gitu aja Ibu Bapak. Beres. Suka nggak ada yang gitu orang? Bangke lu, emang gitu. Atau nggak minimal sering gitu, nggak apa-apa ya. Nih, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Nah, Ibu Bapak, setelah kita melepaskan kebangkaian kita, bangkai itu artinya cahayanya redup. There is no life. Jadi dia otomatis kayak robot tapi nggak hidup gitu. Bareng tapi nggak nyambung gitu. Ada tapi tiada. Orangnya mah ada tapi nggak ngerasa ada gitu. Paham nggak Ibu Bapak maksud saya? Sip, berarti nggak hidup gitu. Sip ya. Nah, berarti kira-kira kalau lagi bangke kekurangan cahaya kelebihan cahaya. Jadi lagi terang atau lagi gelap? Simbol gelap dalam bahasa sufi, tasawuf dan Quran disebut malam. Malam itu simbol dari the dark, simbol dari the dark soul. Makanya Lailatul Qadar ada depannya malam Lailatul Qadar. Sampai sini oke? Berarti kalau orang dapat Lailatul Qadar harus tahu malam-malamnya dulu nggak kira-kira? Salahnya apa? Kurangnya apa? Nggak baiknya apa? Bahasa sekarang disebut inquiry atau disebut menelaah diri sendiri. Menelaah diulang-ulang diri sendiri dalam bahasa yang sekarang kita lagi lakukan namanya saum. Ibu bapak kalau dari hari pertama puasa terus tanya, saya kurangnya apa, kurangnya apa, kurangnya apa, kurangnya apa. Ketahuan nggak kurangnya? Saat tahu banget itu kurangnya, di situ muncul malam Lailatul
Qadar. Saya mau nanya ibu bapak, kalau kita nggak pernah introspeksi tahu kurangnya, bakal tahu kurangnya nggak? Nggak bisa. Makanya rata-rata di 21, 23, 25 secara timeline. Kenapa? Kalau kita udah latihan 20 hari lebih, kita lebih kenal dengan apa yang kurang gitu kira-kira. Kenapa coba ibu bapak? Saat orang malam, dia masih terombang-ambing dengan benar, salah, baik, buruk. Orang ngomongin, ikut bete. Orang menyanjung, happy banget. Berarti dia nggak punya pendirian. Bahasa keren sekarang, dunia malam ini disebut dualitas. Dualitas itu disebut genap. Oke? Maka kalau udah ngerti, udah sadar dapat cahayanya, saya nggak sibuk lagi sama dualitas, saya mau masuk ke sesuatu yang ganjil. Ini disebut oneness nanti namanya. Contoh. Ibu dan bapak kalau ada orang ngomong gini, ih ibu bapak makin muda deh. Apa yang dirasain? Ah bullshit banget sih kan gitu. Apa yang dirasain? Happy nggak? Misalnya gini, ibu makin cantik deh. Happy nggak? Happy. Tapi ada yang ngomong, ih ibu kok gemukan? Happy nggak? Nah, kalau disebut cantik happy, disebut gemuk nggak happy, berarti masih di dualitas gitu. Berarti masih ada preference. Betul nggak? Padahal mau ngomong cantik atau mau ngomong gemuk, dua-duanya suara. Yang menentukan itu oke atau tidak, pemaknaanku. Betul nggak ini? Sip. Jadi kalau omongan orang masih membuat gejolak, berarti masih dalam keadaan malam. Nah ibu bapak, saat kadarnya tepat, posisinya tepat, tahu yang salahnya di mana, kadar-kadar malamnya mulai berpindah dari dualitas menuju ganjil, dari dualitas menuju oneness, dari genap menuju ganjil. Artinya apa? Mulai si malam itu akan mendapatkan secercah cahaya. Enlightenment, Buddha lagi, hikmah lagi. Ibu bapak mohon maaf nih, di tengah matahari yang bersinar, saya ngeluarin lilin. Lilin bermanfaat nggak? Kenapa? Oh, ada masternya kok gitu. Oke? Dan ibu bapak perlu tahu, matahari yang ibu bapak lihat sekarang itu matahari yang 8 menit yang lalu. Ada delay time di situ. Bintang yang ibu bapak lihat itu udah ratusan juta tahun nggak ada. Tapi masih ada fisikalnya. Nanti kita akan ngerti bahwa itulah cahaya yang tidak akan pernah hilang, quote and quote. Anyway, nanti kita bahas itu kapan-kapan. Nggak tahu jadi belok ya. Balik lagi sini. Nah, ya suka ada error memang. maaf. Nah, sekarang pertanyaannya ya. Saat si lilin ini ada di kegelapan malam, beda nggak waktu sama matahari ada? Jadi ibu bapak, in order to get enlightenment, you have to crush. Untuk mendapatkan pencerahan, semuanya harus menderita dulu gitu. Berapa lama ya bu ya? Ya jangan lama-lama sih bu. Paham nggak maksud saya? Karena tidak akan ada cahaya yang dihargai kalau tidak ada kegelapan yang murni gitu. Karena mentang-mentang masih punya cahaya nih, masih punya matahari, lilin alah kecil. Saat gelap, lilin sekecil ini dicari nggak ibu bapak? Nah gitu. Makanya suffering call us back home. Penderitaan memanggil pulang. Jadi ibu bapak, kalau nanti ada kira-kira situasi orang yang ngebuat kita menderita, tadi kata bunda, alhamdulillah, bahan Lailatul Qadar. Oke? Nah, baru kita mulai ngerti nih. 96, 1 sampai 5. Yuk. 97, 96 mah al-alaq. Nih, yuk.
Pelan-pelan ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan pada malam yang kadarnya tepat. Berarti kitanya mempersiapkan kadar itu nggak? Yes. Lanjut. Tahu nggak si kadarnya? Berarti kita harus ada self inquiry dulu nggak? Nggak bisa tuh ibu bapak. Ya Allah, maafin semua salah-salah saya. Salahnya apa? Semua. Aneh nggak? Kalau kita minta maafin semua kesalahan, kita bisa memperbaiki habits nggak? Nggak bisa. Begitu ngerti, oh ternyata gua pelit. Nah, spesifik. Udah, saya mau merubah pelit jadi dermawan gitu. Berarti kalau ada pertanyaan, tahu nggak kesalahan kamunya apa sih gitu? Sip. Makanya waktu sebelum Ramadan kita udah bahas, ibu bapak cari satu habits buruk yang nanti 30 hari ke depan turun kualitasnya. Jadi habits baru gitu. Oke? Next on. Lanjut bu, punten. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Ini kan bukan 1000 bulan waktu, bukan. Ini kan kalau di rada sedikit konvensional, nanti kalau kamu dapat Lailatul Qadar, terjamin 83 tahun hidupnya. Jadi 83 tahun gak usah ngapa-ngapain, aman aja gitu. Tapi ya maaf ya, bunda mau 83 Lailatul Qadar, udah lebih 2 sekarang ya. 85 sekarang. Bonus, luar biasa. Oke bu, Pak? Ibu bapak maaf ya, 1 bulan bisa menerangi gak? Ini Quran mau ngajak mikir, kalau 1 bulan terangnya gitu, kebayang nggak kalau 1000 bulan? Terang banget nggak? Makanya di situ ada kata-kata alfi. Alfi itu dulu 1000. 1000 itu sekarang kuadriliun gitu kira-kira. Dulu tuh 1000 tuh nggak kebayang lah gitu ibu bapak. Wah gede banget gitu. Oke? Contoh. Maaf ya. Buat tadi orang yang gak ngerti malaikat itu tekad, begitu ngerti malaikat itu tekad, jadi relate, abis gitu jadi, oh itu. Dapat pencerahan gak? Itu namanya Lailatul Qadar. Jadi ciri Lailatul Qadar itu Makanya Lailatul Qadar itu salah satu vokal yang mencerahkan. Karena vokal yang lain itu semuanya bangke ibu bapak. Contoh. Membuli. Kaget. Betul nggak? Tapi begitu udah nyampe ke puncak vokalnya. Iya. Jadi ibu bapak detik ini Lailatul Qadar nggak? Cuman nggak usah cerita-cerita gitu, jangan aneh-aneh ya. Awas kebiasaan bikin statusnya dikurangi, hati-hati. Mentang-mentang tahu bikin, alhamdulillah hari ini di siang hari dapat Lailatul Qadar, udah. Dijamin ibu bapak pulang nggak akan ditanya sama teman-teman, udah gitu aja ya. Dan kalau ibu bapak mulai udah nggak ditanya sama teman-temannya, please jangan pernah bilang kenal sama saya, udah gitu aja. Oke, dapat ya? Next. Pada kegelapan itu, karena mulai ngerti, ada tekad nggak bu pak? Oh bener, that's it. Saya sekarang tahu, saya sekarang mau ngeberesin. Maka saat tekad itu hadir, jabarulnya, penjelasannya, rohulnya, nanti kita bahas ya. Rohul amin itu artinya knowledge semuanya itu hadir ibu bapak. Mulai berpikir, berarti saya pulang nanti gini. Dah, pokoknya saya mau bikin rencana gini. Udah tahu nih sekarang gitu. Semangat nggak ibu bapak? Bahasa kerennya disebut antusias. Makanya antusias itu nama Tuhan. Iya dong. Semangat, ada gagah di situ. Ada maha menghidupkan, hayu gitu. Itu kan antusiasme, mangga ibu. Antusias gitu. Oke? Jadi malaikat dan Jibril konteksnya adalah tekad dan semua desain, semua planning gitu. Dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Lanjut. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit. Fajar mataharinya udah mulai naik gak?
Nah, itu disebut middle enlightened, nanti siangnya super enlightened. Jadi saat kita udah gelap, dapat secercah cahaya bersyukur, disitulah yang disebut Lailatul Qadar. Oke, Ibu Bapak. Sip ya. Saya rasa itu dulu. Kita lanjut minggu depan. Minggu depan kita recap, Ibu Bapak. Minggu depan kita beneran nyelam, insya Allah. Minggu depan nanti kita akan esensikan dengan hal-hal yang jauh lebih dalam lagi. Kita tutup doa boleh sebentar? Yuk. Kenapa? Oh iya, lagu sufi boleh nanti ya. Saya 12:04 udah harus gitu. Kita doa sebentar Ibu Bapak ya. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Auzubillah. Allahumma rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hatur nuhun Ibu dan Bapak, semoga bermanfaat. Tetap sehat dan bahagia, dan boleh kita tepuk tangan untuk semuanya. Mungkin kalau nanti lagu sufinya mau didengarkan abis ini, tapi saya punten izin duluan Ibu Bapak. Mungkin Ibu Tia mau menyampaikan sesuatu. Ini luar biasa sih. Tap. Oh iya, minggu depan aja Bu ya. Oh satu iya boleh. Kita boleh nggak menjadi bangkai? Boleh. Kalau kita menghindari bangkai boleh atau tidak? Pilih.